Salam satu akal sehat semuanya, selamat datang di channel kami tempat menceritakan sebuah fictional story untuk temani kegabutan kalian. Dan sebelum video dimulai, tolong dukung channel ini dengan pencet tombol subscribe-nya. Dan jika sudah, mari kita mulai. Di luar pantai Papua, terdapat hamparan lautan yang luas dan tak terjamah. Wilayah ini, yang dikenal karena keindahan alamnya yang memukau dan biodiversitas yang kaya, juga menyimpan tantangan besar bagi keamanan Indonesia. Laut Papua bukan hanya sebuah wilayah yang kaya akan sumber daya alam, tetapi juga sebuah area strategis yang seringkali menjadi tujuan kegiatan yang tidak sah. Keamanan perairan Indonesia di wilayah ini sudah menjadi sorotan sejak beberapa tahun terakhir, seiring dengan meningkatnya kegiatan asing yang melanggar batas kedaulatan. Pada awal tahun, aparat keamanan mulai menerima laporan yang meragukan mengenai kehadiran kapal selam asing yang terlihat muncul ke permukaan di perairan Papua. Kapal selam itu tidak terdeteksi sebelumnya oleh radar atau satelit Indonesia, yang biasanya dapat memantau aktivitas di perairan ini. Namun, laporan dari nelayan dan kapal patroli yang beroperasi di sekitar wilayah ini mulai menunjukkan adanya sesuatu yang tidak biasa. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar kapal yang berlayar, sebuah ancaman yang tersembunyi di kedalaman lautan. Densus 88, unit elit yang selama ini dikenal karena keahliannya dalam menghadapi ancaman terorisme domestik, kini harus menghadapi tantangan baru. Mereka tidak hanya bertugas untuk menjaga ketertiban dalam negeri, tetapi juga harus beradaptasi dengan perubahan ancaman yang lebih kompleks dan tersembunyi di wilayah laut. Tugas ini, meskipun tidak biasa, dipandang sebagai bagian dari peran Densus 88 dalam menjaga kedaulatan Indonesia. Dalam beberapa bulan terakhir, unit ini telah memperluas cakupan tugasnya, tidak hanya terbatas pada ancaman terorisme, tetapi juga masalah-masalah yang lebih luas terkait dengan keamanan negara. Pergerakan kapal selam yang tak terdeteksi itu menjadi lebih mencurigakan setelah laporan dari kapal patroli Indonesia yang mengamati jejak navigasi yang tidak biasa di radar. Laporan-laporan tersebut menyebutkan tentang pergerakan aneh yang terlihat di permukaan laut, namun tanpa jejak atau tanda-tanda yang dapat mengonfirmasi jenis kapal tersebut. Banyak yang berpendapat bahwa kapal itu mungkin hanya sebuah kapal, dagang atau penelitian, namun beberapa tanda-tanda semakin mengarah pada kemungkinan yang lebih buruk. Dalam beberapa hari setelah laporan pertama, ketegangan semakin meningkat. Densus 88 yang tidak biasa berurusan dengan ancaman semacam ini, mulai mempersiapkan diri untuk operasi besar-besaran. Koordinasi antara Densus 88, TNI Angkatan Laut, dan Badan Keamanan Laut, Bakamla, pun segera dilakukan. Mereka harus mencari tahu siapa yang mengoperasikan kapal selam itu, dan, yang lebih penting lagi, apa tujuannya berada di perairan Indonesia tanpa izin. Pemerintah Indonesia, yang sebelumnya sudah memperketat pengawasan terhadap wilayah perairan, memutuskan untuk memperluas operasi pengawasan mereka setelah menerima informasi lebih lanjut mengenai keberadaan kapal selam itu. Sebuah tim khusus yang terdiri dari ahli-ahli intelijen dan teknologi canggih dibentuk untuk memantau pergerakan kapal tersebut yang kini dipastikan berada di perairan teritorial Indonesia. Namun, tak mudah untuk melacak kapal selam yang bergerak dengan tenang di bawah permukaan laut. Pihak keamanan Indonesia memanfaatkan teknologi pemantauan bawah laut yang canggih, serta analisis data yang diterima dari berbagai sumber, termasuk satelit pengintai dan kapal patroli yang berkeliling di sekitar wilayah tersebut. Keberadaan kapal selam ini yang tidak terdeteksi oleh radar biasa memberikan tantangan besar. Namun dengan pengawasan intensif dan keahlian dalam teknologi penginderaan jauh, tim keamanan mulai merumuskan pola pergerakan kapal tersebut. Pada saat yang sama, Densus 88 mulai merencanakan langkah-langkah untuk menindaklanjuti temuan ini. Sebagai unit yang terbiasa dengan pengendalian situasi yang berisiko tinggi, mereka tidak hanya mempersiapkan peralatan teknis, tetapi juga melakukan perencanaan taktis untuk mengamankan situasi ini dengan hati-hati, mengingat ancaman yang mungkin muncul. Keberadaan kapal selam ilegal itu bisa menjadi indikasi dari lebih banyak aktivitas yang lebih besar dan lebih berbahaya yang melibatkan pihak asing. Beberapa minggu berlalu tanpa adanya penemuan yang pasti, tetapi laporan dari beberapa kapal yang berlayar di sekitar perairan Papua memberikan petunjuk penting. Kapal selam itu terkadang muncul ke permukaan dalam kondisi tertentu, seolah-olah berusaha menghindari deteksi radar atau pengamatan mata manusia. Namun,
Pada akhirnya, tanda-tanda itu semakin jelas dan petunjuk semakin banyak. Sumber intelijen yang mengamati jalur kapal selam tersebut mengonfirmasi bahwa kapal tersebut berukuran besar dan tampaknya dilengkapi dengan teknologi yang dapat menembus radar pengawasan biasa. Dengan informasi yang semakin mengarah pada identitas, kapal selam asing tersebut, Densus 88 mengambil langkah lebih lanjut. Mereka mengerahkan beberapa tim patroli laut yang telah dipersiapkan khusus untuk menangani ancaman bawah laut, serta kapal selam deteksi yang dapat membantu memverifikasi keberadaan kapal selam di bawah permukaan. Dalam operasi ini, mereka bekerja sama dengan TNI AL untuk memastikan bahwa pengamanan dapat dilakukan secara menyeluruh dan efektif. Ketegangan semakin terasa di antara pasukan yang bersiap untuk bertindak. Semua mata tertuju pada Papua, di mana ancaman yang tersembunyi di bawah lautan kini harus dihadapi dengan hati-hati dan tegas. Densus 88 menyadari bahwa langkah pertama dalam operasi ini adalah memastikan keberadaan kapal selam yang telah dilaporkan, dengan harapan bahwa upaya ini bisa menanggulangi potensi ancaman yang lebih besar di masa depan. Waktu terus berjalan dan saatnya untuk bertindak semakin dekat. Keberhasilan misi ini akan bergantung pada kemampuan mereka untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, menggabungkan kecanggihan teknologi dan ketelitian dalam merencanakan setiap langkah. Pagi hari itu, cuaca di wilayah Laut Papua masih tetap suram, dengan langit yang tertutup awan mendung yang menambah ketegangan yang terasa di udara. Laut yang biasanya tenang dan jernih kini tampak gelap dan bergejolak, mencerminkan kecemasan yang semakin meningkat di kalangan para petinggi keamanan Indonesia. Setiap detik yang berlalu semakin mendekatkan pada konfrontasi besar, sementara Densus 88 bersama pasukan TNI Angkatan Laut bersiap melaksanakan misi mereka yang semakin mendesak. Keberadaan kapal selam asing yang beroperasi di perairan Indonesia ini telah menjadi ancaman nyata bagi kedaulatan negara, dan mereka tahu bahwa setiap langkah harus diambil dengan hati-hati, penuh perhitungan, dan ketepatan. Setelah berhari-hari melakukan pemantauan melalui teknologi canggih dan intelijen yang terus berkembang, Densus 88 mendapatkan petunjuk baru yang membawa mereka lebih dekat pada lokasi kapal selam yang tidak sah itu. Menurut analisis, data terbaru yang diterima dari kapal patroli dan satelit pengintai, kapal selam itu bergerak ke arah perairan yang lebih dalam, jauh dari titik pantai yang lebih sering dilalui kapal komersial dan wisata. Lokasi itu, yang lebih jauh dari jangkauan umum, memberikan tantangan lebih besar bagi tim pengamanan yang terlibat dalam operasi ini. Densus 88, yang selama ini terbiasa berhadapan dengan ancaman terorisme domestik, kini merasakan tekanan yang berbeda. Ancaman ini tidak hanya tersembunyi di balik rencana-rencana kelompok teroris yang terorganisir, tetapi juga tersembunyi di kedalaman lautan yang luas. Mereka tidak hanya berhadapan dengan pelaku yang jelas terlihat, tetapi juga harus menghadapi ancaman yang bisa muncul kapan saja dan dari mana saja. Keterampilan mereka dalam menghadapi ketidakpastian dan situasi berisiko tinggi sangat diuji, namun tekad mereka untuk menjaga keamanan Indonesia tetap kokoh. Laporan yang diterima dari kapal patroli menambah informasi penting. Kapal selam tersebut, yang awalnya terdeteksi muncul ke permukaan, kini kembali bersembunyi di kedalaman laut. Para awak kapal selam itu, meskipun berupaya keras untuk tetap tidak terdeteksi, tampaknya tidak menyadari bahwa Indonesia kini memiliki teknologi yang lebih maju untuk mendeteksi pergerakan mereka. Selain itu, informasi yang didapat dari nelayan lokal yang sering beroperasi di sekitar wilayah tersebut menunjukkan adanya sesuatu yang tidak biasa. Jejak kapal yang melintas dengan kecepatan yang luar biasa cepat, seolah-olah mencoba menghindari deteksi dengan segala cara. Dalam beberapa hari setelah laporan pertama, Densus 88 bersama TNI Angkatan Laut dan Badan Keamanan Laut, Bakamla, membentuk tim gabungan untuk melaksanakan penyelidikan lebih lanjut. Mereka menyusun rencana yang sangat rinci, termasuk penggunaan kapal deteksi sonar canggih, pesawat tanpa awak, drone, untuk pengawasan dari udara, serta kapal patroli yang dilengkapi dengan radar khusus yang dapat mendeteksi objek di bawah permukaan laut. Semua perangkat ini dipersiapkan untuk mengejar kapal selam yang kini diketahui telah bergerak semakin jauh ke dalam wilayah perairan Indonesia. Namun, meskipun teknologi yang digunakan sangat canggih, tantangan terbesar terletak pada kemampuan kapal selam itu sendiri untuk bergerak dengan sangat cepat dan menghindari deteksi. Kapal selam yang sudah dipastikan milik Australia
memiliki kemampuan teknologi yang mumpuni untuk beroperasi di perairan internasional tanpa terdeteksi dengan mudah. Untuk pertama kalinya, Indonesia dihadapkan pada situasi yang menuntut keahlian di luar kebiasaan mereka. Tim Densus 88 yang terlibat dalam operasi ini sangat memahami bahwa waktu adalah faktor yang sangat krusial. Mereka tidak bisa membiarkan kapal selam itu terus bersembunyi tanpa ada tindakan nyata. Sebuah kesalahan atau kelalaian bisa berakibat fatal bagi negara, terutama jika kapal selam itu memiliki misi yang lebih besar dan berbahaya. Untuk itu, Densus 88 harus bergerak cepat dan hati-hati, memaksimalkan segala sumber daya yang ada. Selain itu, pihak keamanan Indonesia tidak hanya berfokus pada penemuan kapal selam tersebut, tetapi juga pada penyelidikan lebih dalam mengenai asal-usul kapal selam tersebut. Apakah ini hanya sebuah insiden teknis atau mungkin sebuah bagian dari strategi yang lebih besar? Apakah ada pihak-pihak tertentu yang berada di balik pengiriman kapal selam ini ke wilayah perairan Indonesia? Semua pertanyaan ini masih belum terjawab, dan penyelidikan semakin mendalam untuk mencari tahu siapa yang berada di balik pelanggaran ini. Sementara itu, ketegangan mulai terasa di kalangan masyarakat lokal di sekitar wilayah Papua. Beberapa dari mereka yang bekerja di sektor perikanan melaporkan bahwa mereka telah melihat beberapa kapal asing yang terlihat mencurigakan di sekitar perairan tersebut. Meskipun kebanyakan nelayan dan penduduk lokal tidak tahu persis apa yang sedang terjadi, ketidakpastian ini membawa kecemasan yang semakin meluas. Mereka merasakan ada sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kapal yang melintas di dekat mereka. Pada saat yang sama, Densus 88 mulai meningkatkan kerja sama dengan aparat setempat untuk memastikan bahwa tidak ada informasi yang bocor ke pihak yang tidak berwenang. Beberapa hari setelah intensifikasi operasi, Densus 88 berhasil menemukan sebuah pola yang lebih jelas mengenai pergerakan kapal selam tersebut. Dengan bantuan teknologi canggih yang memungkinkan mereka untuk memantau pergerakan kapal selam, mereka mulai menyempitkan radius pencarian. Kapal selam itu diperkirakan kini berada di dekat sebuah pulau kecil yang terisolasi di bagian timur Papua, sebuah wilayah yang jarang dilalui oleh kapal-kapal besar. Ketegangan semakin meningkat karena Densus 88 dan pasukan TNI Angkatan Laut mengetahui bahwa kapal selam itu tidak hanya mengabaikan batas perairan, tetapi juga berpotensi membawa ancaman yang lebih besar. Densus 88, dengan segala persiapan dan kecanggihan teknologi yang dimiliki, akhirnya bergerak menuju titik di mana kapal selam tersebut diyakini berada. Mereka tahu bahwa waktu semakin mendesak. Setiap menit yang berlalu bisa berarti hilangnya peluang untuk mengamankan kapal selam itu dengan selamat. Begitu kapal selam tersebut berhasil ditemukan, mereka harus siap menghadapi berbagai kemungkinan yang ada, termasuk kemungkinan kapal selam tersebut mencoba melarikan diri kembali ke perairan internasional atau bahkan melakukan perlawanan. Ketegangan di pusat komando Densus 88 semakin terasa. Meskipun para anggota tim terlatih untuk menghadapi ancaman teroris dan operasi berisiko tinggi, kali ini mereka dihadapkan pada ancaman yang lebih tidak terduga, ancaman yang muncul dari kedalaman lautan yang tak terlihat. Mereka menyadari bahwa pengamanan terhadap kapal selam ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga masalah kedaulatan nasional yang harus diperjuangkan dengan segala cara. Hari yang penuh ketegangan itu akhirnya tiba. Setelah berhari-hari menyusuri laut yang luas dan penuh dengan misteri, Densus 88 dan pasukan TNI Angkatan Laut mendekati pulau kecil yang sebelumnya telah terdeteksi sebagai lokasi kemungkinan keberadaan kapal selam yang telah melanggar perairan Indonesia. Pulau ini, yang terletak jauh di wilayah timur Papua, adalah tempat terpencil yang jarang dijamah manusia, apalagi kapal-kapal besar atau militer. Hanya beberapa nelayan dan penduduk asli yang mengetahui tentang lokasi ini, dan meskipun tidak ada banyak informasi yang bisa didapat dari mereka, pulau tersebut diperkirakan menjadi titik fokus di mana kapal selam itu bersembunyi. Densus 88, dengan segala persiapan matang mereka, kini siap menghadapi ancaman yang jauh lebih besar dari yang mereka hadapi sebelumnya. Mereka menyadari bahwa kapal selam yang mereka kejar bukan hanya sekadar kapal, tetapi bisa menjadi ancaman besar bagi kedaulatan Indonesia, mengingat kemampuan teknologi canggih yang dimiliki kapal selam tersebut. Pada saat yang sama, keputusan-keputusan
yang mereka buat dalam beberapa jam ke depan bisa menentukan keberhasilan atau kegagalan operasi ini. Tim Densus 88 yang berada di bawah komando Kolonel Abdul Rahman, seorang perwira yang sudah berpengalaman dalam operasi-operasi berisiko tinggi, mempersiapkan diri dengan serius. Dengan dukungan dari kapal-kapal patroli milik TNI Angkatan Laut dan teknologi sonar canggih yang mereka miliki, mereka semakin dekat untuk menemukan keberadaan kapal selam tersebut. Namun, tidak ada yang bisa memastikan apakah kapal selam itu akan dengan mudah terdeteksi atau justru mencoba melarikan diri lagi. Di tengah semakin mendalamnya pencarian, ketegangan semakin dirasakan di dalam ruang kendali. Data intelijen yang masuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pergerakan kapal selam. Setiap gerakan yang mereka amati melalui radar dan sonar menunjukkan pola yang semakin teridentifikasi, dan mereka mulai bisa mengira-ngira titik persis kapal selam tersebut bersembunyi di dasar laut. Namun, ketidakpastian masih menyelimuti mereka. Kapal selam itu memiliki kemampuan untuk bergerak dengan sangat cepat, dan lebih dari itu, memiliki teknologi yang memungkinkan mereka untuk bersembunyi dengan sangat baik di kedalaman laut yang sulit dijangkau. Sementara itu, suasana di pangkalan udara militer yang terletak tidak jauh dari lokasi semakin tegang. Helikopter serbu dari TNI Angkatan Udara disiapkan untuk melancarkan pengintaian dari udara, sementara beberapa drone yang sudah disiapkan berangkat menuju perairan untuk membantu pemantauan lebih intensif. Semua pergerakan ini berlangsung dengan penuh perhatian, karena setiap keputusan yang diambil harus penuh dengan pertimbangan matang. Kolonel Abdul Rahman tidak ingin mengulang kesalahan yang terjadi pada operasi-operasi sebelumnya. Kali ini, mereka tidak bisa membiarkan kapal selam itu lolos begitu saja. Saat langit mulai meredup, sinyal yang diterima dari kapal patroli yang berada di garis depan memberikan laporan penting. Dengan data yang terus diperbarui, posisi kapal selam itu semakin jelas. Berada di bawah kedalaman laut, kapal selam itu mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa ia tidak hanya bersembunyi, tetapi juga bersiap untuk melakukan sesuatu. Keberadaannya, yang sudah semakin dekat dengan pulau terpencil itu, bisa berarti bahwa mereka sedang bersiap untuk mengambil langkah selanjutnya. Apakah itu mencoba melarikan diri, atau mungkin bahkan berhadapan langsung dengan pasukan yang semakin mendekat? Densus 88 tahu bahwa mereka harus bergerak cepat. Pada malam yang semakin gelap itu, mereka memutuskan untuk membagi pasukan menjadi beberapa tim yang lebih kecil, masing-masing bertanggung jawab untuk memantau dan mengepung area-area tertentu. Sementara pasukan TNI Angkatan Laut berfokus pada area pantai dan garis perairan, Densus 88 memusatkan perhatian pada pemantauan udara dan pengintaian dari jarak jauh. Pasukan khusus, yang dilatih untuk menghadapi pertempuran dalam kondisi ekstrim, disiapkan untuk bergerak jika diperlukan. Namun, kehadiran mereka tak selalu terdeteksi oleh pihak lawan. Kapal selam yang sangat canggih itu, meskipun terjebak dalam perairan Indonesia, masih memiliki kemampuan untuk merespons ancaman dengan sangat cepat. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai memperhitungkan opsi terakhir. Jika pasukan Indonesia semakin mendekat dan ancaman menjadi nyata, kapal selam ini bisa memutuskan untuk bergerak ke perairan internasional atau bahkan mencoba menghancurkan bukti dengan meluncurkan serangan. Di tengah pencarian yang semakin mendalam ini, ketegangan mulai menyelimuti ruang kendali Densus 88. Setiap gerakan dari pasukan mereka harus direncanakan dengan sangat hati-hati, dan mereka tahu bahwa jika salah, satu langkah dilakukan dengan terburu-buru, segala upaya yang telah dilakukan selama ini bisa berakhir sia-sia. Pada saat yang sama, pasukan TNI Angkatan Laut yang terlatih dalam menghadapi konflik laut yang sengit juga bersiap-siap untuk bertindak dengan cepat jika kapal selam itu berusaha melarikan diri keluar perairan Indonesia. Namun, saat-saat menjelang tengah malam memberikan kejutan yang tak terduga. Sinyal dari radar menunjukkan adanya aktivitas yang mencurigakan di salah satu titik kedalaman laut yang lebih dalam. Tanpa sepengetahuan Densus 88, kapal selam itu tidak hanya bersembunyi, tetapi juga mulai mengaktifkan sistem pengacau gelombang, sonar, mencoba menyembunyikan keberadaannya lebih jauh lagi. Inilah saat yang paling kritis. Jika mereka tidak bisa menemukan cara untuk mengatasi pengacauan tersebut, pencarian akan terhenti dan kapal selam itu mungkin bisa meloloskan diri. Saat itulah Kolonel Abdul Rahman memutuskan untuk mengambil risiko. Dengan pengetahuan tentang pola pergerakan kapal selam yang semakin jelas,
Dia memerintahkan sebuah tim khusus untuk menempatkan perangkat pemecah sinyal di jalur yang diperkirakan akan dilalui kapal selam itu. Ini adalah langkah berisiko tinggi, namun koloni teknologi yang digunakan dalam perangkat tersebut memberikan mereka satu-satunya kesempatan untuk menembus pengacauan sinyal yang dibuat oleh kapal selam tersebut. Jika berhasil, mereka dapat melacak posisi kapal selam dengan lebih akurat dan mempersempit ruang geraknya. Pada saat yang sangat genting ini, seluruh tim Densus 58 dan TNI Angkatan Laut semakin terfokus pada satu tujuan, menemukan kapal selam. Itu tidak peduli apa yang terjadi selanjutnya. Dengan semua alat canggih yang mereka miliki dan persiapan yang matang, mereka semakin dekat untuk mengakhiri pengejaran ini. Namun, seiring dengan langkah mereka yang semakin dekat pada kapal selam tersebut, ancaman yang lebih besar bisa saja muncul dalam sekejap. Malam semakin pekat, dan langit Papua yang biasanya cerah kini terbalut awan gelap yang menandakan ancaman lebih besar yang tersembunyi di kedalaman laut. Densus 88 bersama pasukan TNI Angkatan Laut terus mempersempit ruang gerak kapal selam yang terdeteksi dan intensitas operasi semakin meningkat. Dengan keberhasilan penempatan perangkat pemecah sinyal yang telah mereka lakukan, kini mereka berada di ujung tanduk. Setiap detik sangat berarti. Sinyal dari radar dan sonar semakin jelas, dan tim yang bertugas di permukaan laut mendapat konfirmasi bahwa mereka semakin dekat dengan kapal selam yang terdeteksi. Namun, meskipun pergerakan kapal selam itu semakin terpantau, ketegangan semakin dirasakan di dalam ruang kendali operasi. Kapal selam yang mereka kejar ini memiliki sistem pertahanan canggih dan serangan balik bisa saja terjadi kapan saja. Pihak yang berada di balik pengoperasian kapal selam ini tidak akan membiarkan begitu saja ancaman terhadap keberadaan mereka tanpa perlawanan. Itulah yang terus menjadi perhatian Densus 88. Ancaman besar ini bukan hanya sekadar penangkapan ilegal kapal selam, tetapi juga bisa merembet kepada keamanan nasional Indonesia. Kolonel Abdul Rahman, Komandan Densus 88, duduk tegak di ruang kendali, matanya menatap layar monitor dengan penuh konsentrasi. Peta di layar menunjukkan pergerakan kapal selam yang semakin melambat, dan itu adalah tanda baik bagi mereka. Tim intelijen yang bekerja dengan keras memberikan laporan bahwa kapal selam itu kemungkinan besar berada di sekitar kedalaman 200 hingga 300 meter di bawah permukaan laut, tepat di bawah sebuah rintisan terumbu karang yang tidak jauh dari pulau terpencil tersebut. Mereka semakin yakin bahwa kapal selam itu tidak akan dapat bergerak jauh dalam kondisi ini. Mereka harus bergerak cepat dan memanfaatkan peluang yang ada. Namun, sebuah masalah besar muncul di luar dugaan. Sinyal dari perangkat pemecah gelombang sonar yang telah dipasang di jalur bawah laut menunjukkan adanya gangguan tak terduga. Sistem pengacau yang dimiliki kapal selam itu tampaknya lebih canggih dari yang mereka perkirakan. Gelombang sonar yang mereka harapkan untuk memberikan gambaran lebih jelas kini malah mulai kabur dan deteksi keberadaan kapal selam semakin sulit. Densus 88 terjebak dalam dilema. Jika mereka tidak bisa memperoleh sinyal yang lebih jelas, maka pengejaran bisa berakhir tanpa hasil. Waktu terus berjalan dan pasukan yang semakin terlibat dalam operasi ini tidak dapat mundur begitu saja. Memahami situasi yang semakin genting, Kolonel Abdul Rahman memutuskan untuk menerjunkan tim bawah laut, sebuah langkah berani yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Tim ini terdiri dari penyelam militer yang sudah terlatih dalam operasi bawah air yang sangat berisiko tinggi. Mereka akan menggunakan peralatan penyelam canggih untuk menelusuri dasar laut dan mencoba menemukan kapal selam tersebut dengan cara yang lebih konvensional, menggunakan mata dan tangan mereka untuk mencari di kedalaman laut yang gelap dan penuh bahaya. Penyelam pertama yang diberangkatkan, Kapten Surya, adalah seorang anggota tim yang sudah berpengalaman dalam operasi semacam ini. Dengan peralatan selam khusus dan pelatihan bertahun-tahun, ia mengetahui betul bagaimana menghadapi tekanan air yang begitu dalam. Keberadaannya semakin menegangkan karena ia adalah harapan terakhir bagi Densus 88 untuk memperoleh informasi lebih lanjut tentang posisi kapal selam tersebut. Dalam keadaan hening, Kapten Surya dan timnya mulai terjun ke dalam kegelapan laut yang mencekam. Setiap meter yang mereka telusuri terasa lebih berat daripada yang sebelumnya. Di permukaan, suasana semakin panas.
Helikopter TNI Angkatan Udara yang sebelumnya berada di titik pengintaian tinggi, kini mulai menurunkan kamera termal untuk membantu penyelam di bawah laut dalam melacak kapal selam tersebut. Mereka memanfaatkan seluruh teknologi yang mereka miliki, berusaha menyusuri kedalaman laut dan mengidentifikasi sumber-sumber yang bisa mengindikasikan posisi kapal selam yang tersamar. Namun yang mereka temui hanya gelombang dan kegelapan yang begitu pekat, seolah-olah laut itu sendiri berusaha menyembunyikan rahasia besarnya. Sementara itu, tim darat yang dipimpin oleh Mayor Rizal, seorang perwira berpengalaman dari Densus 88, terus berjaga di sekitar pulau. Mereka tahu bahwa jika kapal selam itu benar-benar muncul ke permukaan, mereka harus siap menghadapi segala kemungkinan. Mereka telah memperkirakan bahwa kapal selam itu mungkin tidak akan mampu bertahan lama di kedalaman laut yang ekstrem, dan jika mereka bisa memaksa kapal selam itu untuk muncul, mereka akan memiliki keuntungan yang besar. Waktu terus berjalan dan mereka tidak bisa membiarkan kapal selam itu melarikan diri ke perairan internasional tanpa tindakan lebih lanjut. Setelah beberapa jam yang menegangkan, sebuah tanda akhirnya terlihat. Tim penyelam yang dipimpin oleh Kapten Surya melaporkan bahwa mereka telah menemukan jejak besar di dasar laut, tanda yang hampir pasti menunjukkan keberadaan kapal selam yang dicari. Mereka segera melaporkan temuan ini ke ruang kendali, dan Kolonel Abdul Rahman memerintahkan tim untuk segera bergerak menuju lokasi tersebut. Tensi operasi semakin memuncak saat pasukan semakin dekat ke titik yang telah diperkirakan. Momen ini adalah puncak dari segala usaha yang telah mereka lakukan selama ini. Di permukaan laut, kapal-kapal patroli TNI Angkatan Laut bergerak dengan sigap menuju lokasi yang telah ditemukan oleh tim bawah laut. Mereka siap untuk menghadapi apapun yang ada di bawah permukaan. Pasukan Densus 88 juga semakin siaga, bersiap untuk melakukan serangan jika diperlukan. Namun tiba-tiba, suara yang datang dari sistem komunikasi memberi kejutan yang tak terduga. Kapal selam itu mulai muncul dari kedalaman laut, melawan arus dengan kecepatan yang luar biasa. Dengan kehadiran kapal selam yang perlahan-lahan terlihat, suasana semakin tegang. Tidak ada lagi jalan mundur. Densus 88 dan TNI Angkatan Laut segera bersiap untuk menghadapinya dengan segala kekuatan yang mereka miliki. Ini adalah pertempuran yang menentukan. Pertarungan antara ketahanan pasukan Indonesia dan teknologi kapal selam yang sangat canggih. Kapal selam tersebut akhirnya muncul di permukaan dengan suara bergemuruh, dan dalam hitungan detik, Densus 88 beserta pasukan TNI Angkatan Laut bergerak dengan cepat, mengepung kapal selam itu dari segala arah. Namun, apa yang mereka temui di permukaan adalah hal yang mengejutkan. Kapal selam itu tidak hanya berusaha kabur, tetapi juga mempersiapkan diri untuk berhadapan dengan pasukan yang datang. Pertarungan di permukaan laut pun dimulai.